Oke, hari ini kita akan bahas tentang soal ini ya. Oke, tentang soal ini semuanya perhatikan bahwa di sini kita akan bahas soal latihan matematika kelas 10. Oke, di soal ini teman-teman semuanya perlu digarisbawahi bahwa ini soal latihan ya, bukan soal aslinya. Oke. Oke, di sini yang pertama adalah soalnya gini. X pangkat sekian-sekian, maka langkah pertama ini pangkatnya saya kalikan. Maka ini negatif 4, negatif 4 saya kalikan dengan setengah, maka dia jadinya apa? X pangkat minus 2. Y pangkat 2 per 3 dikalikan setengah jadinya berapa? Y pangkat 1/3. Kemudian yang atas X pangkat min 7 per 3 dikali setengah berarti sama aja dengan X pangkat min 7 per 6. Kemudian yang satunya adalah Y pangkat min 1/2. Kemudian ini kita bagi dengan siapa ini? X pangkat setengah dikalikan min berapa ini? Min 1/6 jadinya X pangkat min 1/12. Kemudian Y pangkat di sini pangkat 3 sama min 1/6 berarti min 1 per sorry ini 3 dikali 1 berarti 1/2 seperti itu. Kemudian X maka di sini X sama dengan ini min 1/4 dikali 1/3 jadi min 1/12. Kemudian Y, maka ini Y pangkat min 1/3. Yang sama-sama seperti ini sama, ya kan? Kalau sama seperti ini kita coret langsung habis. Seperti itu. Kemudian ini kita lanjutkan lagi bahwa berarti ini X pangkat min 2 ini ditambah dengan min 7/6. Oke, dikurangi min 1/12. Kemudian dikurangi lagi dengan berapa yang bawah ini? Min 1/12. Min 1/12. Dan untuk Y-nya itu sama dengan ini 1/3 dikurangi dengan berapa itu? Y ini min 1/3 juga ya. Min 1/3 juga. Maka ini nanti teman-teman semuanya ini berarti X sama dengan berapa? Minus 2 dikurangi 7/6 ditambah 1/12 ditambah 1/12. Y-nya sama dengan ini min berarti plus berarti 1/3 plus 1/3. Jelas ini sudah kelihatan, tidak ada di pilihan jawaban tapi tidak apa-apa. Ini masih latihan. Maka ini sama dengan berapa? X sama dengan penyebutnya samakan 12. Berarti berapa di sini? Min 24 min 14 plus 1 plus 1 seperti itu. Di sini Y sama dengan 2/3 ya. Kemudian jadinya berapa ini? Min 38 ditambah ini berarti X pangkat min 36 dibagi 12. Kemudian yang Y sama dengan 2/3. Jadinya berapa? X pangkat minus 3 Y pangkat 2/3. Atau bisa ditulis Y pangkat 2/3 per X pangkat 3. Seperti ini. Nah ini tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Oke. Seperti itu ya. Nah ini min 2. Oke, kemungkinan itu apa? Nah, tidak masalah. Yang nomor 2 sekarang. Untuk nomor 2 semuanya cermati betul bahwa di sini ya seperti ini. Nah, ini. Kalau ada soal seperti ini maka begini. Ini kan sama aja dengan
A plus B pangkat min N, min 1 itu sama dengan 1 per A plus B dikalikan dengan 1 per A kuadrat min 1 per B kuadrat. Nah, yang atas. Yang bawah jadi adalah 1 per A plus 1 per B. Kemudian dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan A per B min B per A. Oke. Sehingga ini kalau kita cermati 1 per A plus B tetap ini samakan penyebut, yang atas jadinya apa? B kuadrat min A kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Seperti itu. Yang bawah 1 per A plus 1 B jadinya apa? B plus A per AB. Nah, kemudian yang A min ini jadinya apa? Ini jadinya A kuadrat min B kuadrat per AB juga. Nah, ini kan tinggal kita coret. Ini kita habis sama ini, ya kan? Maka ini nanti yang sebelah sana yang atas ya jadinya 1 per A plus B. B min B kuadrat min A kuadrat itu kan jadinya B plus A dikalikan B min A per B plus A. Nah, ini dikalikan siapa? Jadi ini adalah A plus B, A min B. Oke, maka ini kan bisa dicoret yang atas. Ini sama ini ya. Ini sama ini jadi min 1 karena kebalik. Nah, berarti bisa kita punya modal di sini adalah apa? Min 1 per A plus B dikalikan dengan 1 per A plus B. Artinya dia sama dengan min 1 per A plus B dikuadratkan. Maka A. Oke, kalau ada soal seperti ini terus bagaimana? Maka kalau soal seperti ini sebenarnya ya gampang-gampang susah seperti itu. Cara macam-macam ya. Di sini patokannya adalah teman semuanya harus cermat ya. Maka begini, yang bawah itu jadinya ini nanti 3 5 di sini berarti 2 ya. Maka X di situ berarti per pangkat berapa? 3 kali 5 kali 2 sebagai penjut. Kemudian, nah kalau sudah dapat ini, yang depan ini patokannya adalah ini pangkat 3. Maka di sini 3 dikali yang ini 5 sama di sini berapa? 2. 3 5 2 ditambah dengan siapa? Ganti patokannya yang ini. Nah, ini patokannya yang sini 3, maka ini 3, maka ini berapa? 2 tok. Iya, 2. Kemudian ditambah dengan berapa? Nah, ini kan 3 tok, 3 saja. Sehingga ini nanti menjadi X pangkat 3 kali 5 kali 2 berarti apa? 30 ya, plus 3 kali 2 6 plus 3 per 3 kali 5 kali berarti 30. Jadinya X pangkat 39 per 30. Selesai. 39 per 30 berarti sama-sama diperkecil, berarti sama aja dengan X pangkat 13 per 10. Maka C. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya sebagai latihannya ini. Maka nilai X yang memenuhi persamaan, maka kalau ada seperti ini angka 4 tak jadikan angka 2. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan X plus 3. Sama halnya seperti ini, 8 itu kan sama aja kan 2 pangkat 3 dipangkatkan X plus 5 karena akar maka per 4. Sudah.
Maka di sini jadinya 2 pangkat 2x plus 3 sama dengan 2 pangkat berapa? 3x plus 15 dibagi 4. Lah, karena bilangan pokoknya sudah sama, ini sudah sama, ini coret-coret. Berarti kan tinggal berapa? Tinggal 2x plus 3 sama dengan 3x plus 15 dibagi 4. 4 kali sekian berarti 8x plus 12 sama dengan 3x plus 15. 8x kurangi 3x 5x, 15 kurangi ini berarti 3. Ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa oke, di situ bentar ya, nanti takutnya saya 2x plus loh iya, bentar. Ini belum saya kali, sorry. Yang ini belum saya kali. Nah, ini belum dikali. Maka ini harus dikali dulu, sorry. Ini 2 pangkat 2, ini berarti 2x, 2 kali 3 berarti plus 6. Ini 2 pangkat 3x plus 15 dikali 3 kan, dibagi 4. Karena bilangan pokoknya sama, sorry, nah ini coret, berarti berapa? Tinggal 2x plus 6 sama dengan 3x plus 15 per 4. Kali silang, 8x plus berapa ini? 24, karena 6 kali 4. Di sini 3x plus 15. 8x kurangi 3x, 5x, 15 kurangi 2, minus 9. Sehingga x dipastikan minus 9 per 5. Jadinya jawabannya E. Oke, lanjut. Oke, sekarang yang ini. Kalau ada soal seperti ini, maka kita pakai pemisalan. Yang misalkan apa? Misalkan 3 pangkat 2x sama dengan A. 3 pangkat 2x sama dengan A, maka ini jadi apa? 2A kuadrat karena 4. Min 20. Ini jadinya apa? A plus 18 sama dengan 0. Sama-sama dibagi 2 semuanya, jadinya apa? A kuadrat min 10A plus 9 sama dengan 0. Kita faktorkan ini, maka A dikurangi 9 dikali A min 1 sama dengan 0. Maka apa? A sama dengan 9, A sama dengan 1. A tadi apa? 3 pangkat 3 pangkat 2x kemungkinannya ada 9, atau 3 pangkat 2x sama dengan 1. Nah ini kan 3 pangkat 2x sama dengan 9 itu 3 pangkat 2, maka 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Berarti ini 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat 0, 3 pangkat 0 sama 1, maka 2x sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Lah x1 nya 1, x2 nya 0, maka x1 tambah x2 sama dengan 1 plus 0. 1. Selesai. Lanjut, suku pertama barisan aritmatika adalah 15. Ini adalah A, ini suku keempat, ya kan? Suku kelima, maka teman-teman semuanya A sama dengan 15. Kemudian U4 sama dengan 36, padahal U4 itu sama dengan apa? A plus 3B sama dengan 36, maka A-nya 15, kita tulis 15, plus 3B sama dengan 36. Maka 3B sama dengan berapa? 36 kurangi 15, jadinya berapa? 21. Berarti B sama dengan 21 dibagi 3. Berarti B sama dengan berapa? 7. Berarti kalau suku kelima berarti kan A plus 4B. Berarti A-nya berapa? A-nya 15, 4, B-nya berapa? 7. Berarti 15 ditambah 28 jadinya berapa? 43. Selesai. Untuk yang nomor 6. Nomor 7. Nah, suatu perusahaan memproduksi 1000 barang pada tahun pertama. Setiap tahun perusahaan tersebut menaikkan produksinya sebesar 200 satuan. Banyak produksi pada tahun ke-10, maka U10.
ya. Maka logikanya A-nya ini, A-nya adalah 1000, itu A-nya 1000, kemudian bedanya 200, kemudian diminta suku ke 10. 10 sama dengan A plus 9 kali B. A-nya 1000 plus 9, B-nya 200. Maka di sini 1000 ditambah dengan 1800 jadinya berapa? 2800. Selesai. Oke. Lanjut nomor 8. Barisan geometri dengan suku pertama, maka diketahui suku pertamanya 6, suku keempatnya adalah 48. Suku keempat maka AR pangkat 3 sama dengan 48 karena geometri. A-nya diganti 6, R pangkat 3 sama dengan 48. Maka R pangkat 3 sama dengan 48 dibagi dengan 6. Berarti berapa? 8. Kalau R pangkat 3 sama dengan 8, maka R pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3, maka R sama dengan 2. Ditanya suku ke-6, maka U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya 6, R-nya 2 pangkat 5, maka jadinya berapa? 6 dikali 32. Selesai. 180, 190, 192. Maka jadinya 192. Maka jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut untuk nomor 9. Suatu deret geometri diketahui suku ketiga 4, maka diketahui U3-nya adalah 4. Jumlah suku keempat dan kelima, maka di sini U4 dan U5 sama dengan 24. Berarti U3 itu AR pangkat 2 sama dengan 4, U4 itu AR pangkat 3, U5 itu AR pangkat 4 sama dengan 24. Sehingga dari sini kita bisa punya AR pangkat 2, ini saya keluarkan jadinya R plus R pangkat 2 sama dengan 24. AR kuadratnya 4 kan, berarti 4. R plus R kuadrat sama dengan 24. Lah 24 ini dibagi dengan 4 sama dengan berapa? 6. Atau saya tulis begini. R plus R kuadrat sama dengan 6, atau R kuadrat plus R min 6 sama dengan 0. Maka R-nya itu sama dengan berapa kemungkinannya? Maka ini kan R berarti dikalikan kan, berarti R min 2 dikalikan dengan R berapa? Plus 3 sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini barisannya seperti ini, maka yang kita coba pertama adalah ketika R sama dengan 2 di sini atau R sama dengan minus 3, kita pakai yang positif dulu. Kalau R-nya 2, maka kita kan punya ini, A-nya berapa? Maka kan A 2 kuadrat sama dengan 4, A kali 4 sama dengan 4, maka A sama dengan 1. Berarti kita pakai untuk R2, A-nya sama dengan 1. Ya, karena ditanya adalah jumlah 7 suku pertama, maka S7. S7 sama dengan AR pangkat 7 min 1 per R min 1. Karena Rn min 1 kan gitu. Jadinya S7-nya sama dengan A-nya 1, R-nya adalah 2 pangkat 7 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. Jadinya 1 tetap, 2 kurangi 1 tetap, 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 sama dengan, kalau 2 pangkat 6, 64, berarti 128. Ya kan? 7 suku pertama. 2 pangkat 7 A-nya 1, 1, 2, 2, 2, 2.
Iya, 2 pangkat 7 1 2. Bener. Ini 2 pangkat 7 adalah, bentar, kalau 2 pangkat 7, ya bener ya, 7 suku pertama. Kalau 64 64 itu 2 2 pangkat 6 64 128 128 kurangi 1/1 jadinya berapa? 127, harusnya 127. Enggak apa-apa. Oke. Kemudian yang nomor 10. Nah, nanti sebenarnya caranya seperti ini. Ini kan cuma apa namanya? Contoh. Nomor 10, sebuah bola dijatuhkan pada ketinggian tinggi pantulan adalah sekian-sekian. Kalau ada panjang lintasannya, ini kita fokus sama ini. Karena rasionya adalah 2:3, maka panjang lintasan itu 2/3. Ini dijumlahkan berarti berapa? 5. 2 sama 3 selisihnya itu 1, dikalikan langsung 6. Selesai. 5 kali 6 30. Mohon maaf, ini kurang ya. Maka kalau dia ini tinggi pantulan, nah jawabannya ada seperti ini. Maka dia ini sama dengan 30 panjang lintasannya. Karena panjang lintasan dari bola itu sampai berhenti. Ini ada deret naik dan deret turun. Lanjut. Nah, kita lanjutkan. Sekarang yang apa namanya? Ini barisan arit, apa namanya, barisan gini. Kalau ada soal seperti ini, paling enak nggak usah pakai eliminasi dan yang lain, tetapi kita pakai titik uji. Kita coba yang ini, kita titik uji. Seret. Nah, ini yang A kita ujikan ke yang paling mudah. Anggap aja yang sini. Coba 2x, x-nya kan 1, 2 kali 1 2. Oke, 2 plus 2 plus 1 sama dengan berapa? 5. Cocok. Sekarang yang ini. Satunya ini berarti apa? 2 plus 2 plus 2. Oke, tidak cocok, salah. Ini yang C berarti berapa ini? 2 min 1 min 1 berapa? 0, berarti ini juga salah. Yang D, coba ujikan yang satu aja. 2, ini 2 min 1 plus 4. Oke, masih masuk ya, ini masih masuk. Karena dia sama dengan 5. Nanti kita cek yang kedua. Yang D, yang E coba 1, berarti ini 2 min 1 plus 5. Berarti ini enggak cocok. Ini enggak cocok, salah. Berarti tinggal D sama A. Maka kita turun. Nah, yang memenuhi yang bawah. Coba. Sekarang kalau A kita masukkan ke yang paling bawah, maka berapa? Ini 1 plus 2 dikurangi 1. Cocok apa enggak? Apakah sama dengan min 4? Oh, tidak. Salah. Maka jawabannya pasti D. Kita coba. X plus Y. X ya 1, maka apa? 1 ditambah min 1 berarti min 1 dikurangi 4. Nilainya berapa? Min 4. Maka jawabannya D. Seperti itu cara praktisnya. Oke, selanjutnya nomor 12. Untuk nomor 12 itu begini. Nah, pada toko murah Adi membeli berapa? 4 buku, 2 pulpen, 3 pensil. Maka buku tak anggap X, ini Y, ini Z. Maka apa? 4X plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000. Kemudian Bima membeli berapa? 3 buku, maka 3X 3Y plus Z sama dengan berapa? 21.500. Citra membeli berapa? 3 buku, berarti 3X plus siapa? 1 pensil. Hanya 1 pensil, saudara-saudara. Maka tinggal 1 pensil, maka di sini apa? Plus Z sama dengan 12.500. Dari sini kita dapatkan apa? Gini aja, ini tak eliminasikan sama ini.
Berarti ini eliminasikan tinggal apa? Seret. Kita eliminasikan tinggal apa? 3x, ya kan? Sama, 3y, ya kan? Sama dengan berapa? 21 dikurangi 12 sama dengan 9.000. 9.000. Maka y kita pastikan sama dengan 9.000 dibagi 3 berapa? 3.000. Y ketemu 3.000. Kalau Y ketemu 3.000, tinggal kita cari siapa? Maka Y harus 2 pulpen, 2 pensil. Jika Dina membeli 2 pulpen, 2 pensil, berarti ini Y-nya akan sudah dapat. Nah, oke, karena Y-nya sudah dapat, maka Y-nya itu kan ini, maka 2%. Kita ambil dari yang pernyataan pertama ini, seret. Karena Y-nya 3.000 ya, maka kita dapatkan 4x plus 6.000 ditambah 3z sama dengan 26.000. Maka kita dapatkan 4x plus 3z sama dengan 20.000. Oke. Dan kita punya 3x plus z sama dengan berapa? Sama dengan 12.500. Maka kita apakan saudara-saudara semuanya yang seperti ini? Maka kalau kita punya yang seperti ini, maka ini nanti kita eliminasikan. Atas saya kalikan 1, bawah kali 3. Ya, bawah kali 3. Maka ini akan menjadi apa? 4x plus 3z sama dengan 20.000. Dan di sini berapa? 9x plus 3z sama dengan berapa? 12,5 dipengno 3. Maka jadinya adalah 36 bagai 37.500. Nah, di sini 37.500. 37.500 ini kita eliminasikan, jadinya berapa ini? Jadinya adalah min 5x sama dengan minus 17.500. Ini berarti x sama dengan berapa? Minus 17.500 dibagi minus 5. Jadinya berapa? X-nya sama dengan berapa? Kalau 15.000 dibagi 5, 30. Kalau 25 berarti 3.500. Oke. Karena X 3.500, maka kita bisa mencari Z. Z-nya berapa? Z-nya kan pakai yang bawah. Kan kita punya 3X plus Z sama dengan 12.500. 3x, x-nya 3.500 kali 3 berarti berapa? 3 kali berarti 10.500. Ya, 10.500. Ini 10.500 ditambah z sama dengan 12.500. Maka z sama dengan berapa? Z sama dengan 2.000. Oke. Z 2.000, X 3.500 dan Y 3.000. Padahal ditanya apa? 2 pensil, 2 pulpen dan 2 pensil. Berarti 2Y plus 2Z. 2Y-nya, Y-nya itu tadi 3.000, maka 2 kali 3.000 sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali 3.000 berarti 6.000 plus Z-nya ketemu 2.000 ada 4.000. Lah, 4.000 ini ditanya ini berarti harus bayar berapa? 6.000 tambah 4.000. Berarti berapa? 10.000. Oke, lanjut.
Lanjut untuk nomor 13. Untuk nomor 13, maka daerah yang di atas ini bagaimana? Oke, kita anggap aja ini adalah gini. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Nomor 1 kan kelihatannya mudah ya. 15 apa? 15x dikali berapa? 8. Ini plus 18. Y ini apa? 15 dikali 18. Ini semuanya saya bagi dengan 3. Jadinya berapa? Berarti kalau bagi 3 berarti 5x. Ya, berarti taruh X aku plus dewe. Ya. Berarti di sini 5x plus berapa untuk yang 18 ini? Berarti 5x plus dibagi 6 Y, maka ini berapa? Berarti di sini 5 kali 18 berarti salah ini soalnya. Nggak apa-apa, ini 18 15 kali 5 kali berapa ini? 18, tetap 18. Lah ini keliru ini. Jawabannya tidak ada yang benar. Ya. Oke, maka ini jadinya berapa? Ini gini aja. Intinya yang penting bisa dulu ngitung ya. Urusan belakang aja kayak gini. Saya kasih tahu bahwa 15 berarti ini 15x plus berapa? 18y. Kemudian ini nanti apa? 15 dikali 18 dan ini apa? Ke bawah, maka dia apa? Kurang dari, nanti diperkecil sendiri. Kemudian yang kedua itu langsung saja. Berarti berapa ini? 20x plus berapa ini? 12y. Ini berapa? 20 dikali 12. Ya. 20 dikali 12, kemudian di sini kita apa? Karena dia ke bawah, maka apa? Maka kurang dari juga. Lah ini angkanya jelek. Kurang greget ini ya. Tapi tidak apa-apa, istilahnya yang penting ini maksudnya ini kayaknya ini diperkecil, tetapi ininya salah. Berarti ini nanti kalau dibagi 3 kan dia itu apa? Dibagi 3 sama ada dengan 5x plus 6. Nah ini kan 5x plus 6y kurang dari, intinya seperti itu ya, hitungannya ini keliru. Kemudian yang di sini dibagi dengan 4, maka 5x plus 3y kurang dari, seperti itu. Tapi 4-nya ngitungnya ini salah. Oke, intinya seperti itu. Ngitungnya di sini salah, maka jawaban ini kurang tepat ya. Dan x lebih dari 0, maka jawabannya harusnya adalah apa? A, seperti itu. Tapi harusnya A, tapi ngitungnya di sini ini agak ada kesalahan. Oke, sekarang lanjut. Kalau yang ini, maka daerah penyelesaian mana? Lah, ini miliknya siapa? Lah, kita mudah saja seret. Nah, ini x sama y. Kalau x-nya 0, tutup berarti y-nya 6. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? 3, maka 3 sama 6. Nah, maka ini ke bawah, maka yang ini ke bawah, ini ke bawah. Kemudian kita lanjutkan yang ini. Yang ini dapatnya berapa? Ketika x sama y, kalau x-nya 0, y-nya berapa? 2. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? 6. Maka y-nya 2, x-nya 6. Ini kan, maka dia juga ke atas. Oh, dia ke atas ternyata. Oke, yang memenuhi dua-duanya yang mana? Yang ini. Nah, sudah. Maka jawabannya adalah yang ketiga. Selesai. Kemudian kita lanjutkan yang ini, nomor 15. Maka carilah angka yang dijumlah sama dengan minus 15 yang dikali sama dengan 54. Maka jadinya berapa? Maka x min 9 dikali dengan x min 6 sama dengan 0. Maka x sama dengan berapa? 9 dan x sama dengan 6. Selesai. 16 persamaan kuadrat yang akar-akarnya 6 sama 4. Maka gini langsung saja kita pakai gini. X kuadrat min
X1 plus X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka ini langsung X kuadrat min X1 nya 6 ditambah min 4 X ditambah 6 kali min 4 sama dengan 0. Maka X kuadrat 6 dikurangi 4 2, maka min 2X min 2 4 sama dengan 0. Selesai. Lanjut. Seperti ini kita lanjutkan. Seperti ini. Sekarang akar-akar persamaan kuadrat sekian, X1 X persamaan kuadrat baru, maka ini kita faktorkan. Ini jadinya berapa? X min 3 X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Maka ketika di sini ada 2X1 plus 5, maka ini akar barunya adalah berapa? 2 kali 3 6, 6 ditambah 5 berarti di sini akar barunya adalah 11. Ketika X-nya 1 berarti 2 kali 1 2 ditambah 5 berarti 7. Maka X barunya adalah 11 dan 7. Maka kita masukkan seperti ini tadi, X kuadrat min X1 tambah X2 kali X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Maka X2 min 11 plus 7 X ditambah 11 kali 7 sama dengan 0. Maka X kuadrat min 18X ditambah 77 sama dengan 0. Jadi selesai. D. Kemudian selanjutnya yang nomor 18. Nomor 18. Kalau kita bicara nomor 18 ini, maka jadinya gini. X kuadrat min 6X min 5 sama dengan 0. Maka gini, ini tuh kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, memiliki akar-akar X1 dan X2. X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Maka kalau dari sini kita punya apa? X1 plus X2 dipastikan sama dengan min, ketemu min 6 berarti 6 per 1 atau 6. X1 kali X2 sama dengan C per A berarti min 5 per 1, jadinya min 5. Padahal kita tahu bahwa X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan apa? X1 ditambah X2 dikuadratin dikali 2 X1 X2. X1 plus X2 sama dengan 6 kuadrat min 2 X1 kali X2 minus 5. Jadinya 36 ditambah 10 jadinya berapa? 46. Oke, 18. Sekarang kita masuk ke nomor 19. 2 soal lagi, saudara-saudara semuanya. Untuk yang soal ini maka kita menggunakan titik uji. Begini, kalau ada grafik dia itu cemberut atau arah ke bawah seperti ini, maka dipastikan depan X kuadrat atau depan X kuadratnya negatif atau A-nya kurang dari 0. Maka depan X kuadrat yang negatif yang mana? Berarti antara C, D, dan E. Maka yang ini salah, ini salah. Kemudian kita lihat di sumbu ini. Ini kan memotong di mana? Memotong di Y positif. Maka yang memenuhi ini tiganya harus positif. Maka ini salah. Yang ini kan positif, positif. Kemudian kita ambil titik uji 1 di sini. Maka ketika ini kan 3,0. Ketika 3 saya masukkan, dia hasilnya harus 0. Coba 3 saya masukkan. Min 3 kuadrat min 2 kali 3 plus 3 berapa? Min 9 min 6 plus 3. Apakah 0? Tidak, maka ini salah. Coba kalau yang ini min 3 kuadrat plus 2 kali 3 plus 3 sama dengan berapa? Min 9 plus 6 plus 3 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah E. Cukup seperti itu. Lanjut. Yang terakhir juga sama. Nanti yang lain kan saya kira mudah. Kalau seperti ini maka kita ini kita titik uji aja sama kayak tadi. Ini kan 0,1 dan di sini berapa? 1,3.
maka kita uji semuanya. Ketika X tak ganti 1 semuanya, kita pakai yang ini. Maka 2 pangkat 1 2 pangkat 1 tambah 1 2 berarti 4. 3 pangkat 1 3. Yang ini 3 pangkat 2 9. Ini 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka yang hasilnya di sini berapa? 3. Siapa? Ini selesai C. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan ini. Untuk yang uraian ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.